Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penilaian Pembelajaran Fikih di MTS dan MA. Kelompok kami yang beranggotakan Siti Rodiah, Akila Fatihatul, Haji Budaraini, Abdul Aziz, dan Afif yang akan mempresentasikan makalah pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu tentang penilaian pembelajaran. Pengertian penilaian pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran atau pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap pendidik sebelum menyusun rencana pembelajaran yang akan dilakukan sebagaimana dilakukan oleh guru dari mata pelajaran fikih. Nah, guru itu melaksanakan penilaian sesuai dengan rancangan pada program penilaian yang disusun sesuai program tahunan. Lalu diturunkan ke dalam program semester yang sesuai dengan apa yang telah diprogramkan dalam silabus yang selanjutnya diuraikan atau disusun dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya untuk anggota selanjutnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah poin yang ke B, prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran fikih. Untuk mengetahui penguasaan masing-masing kompetensi mata pembelajaran fikih, di atas diperlukan rambu-rambu penilaian sebagai berikut. 1. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan, kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. 2. Penilaian yang digunakan mencakup kemajuan belajar dan hasil belajar yang terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3. Penilaian kemajuan belajar merupakan kumpulan informasi tentang tingkat kemajuan yang dicapai siswa dalam menguasai sebuah kompetensi dasar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang keempat, penilaian hasil belajar fikih adalah kumpulan informasi untuk tingkat penguasaan suatu standar kompetensi yang meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai. Penilaian hasil belajar ini digunakan untuk menentukan seorang peserta didik bisa atau memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima, penilaian hasil belajar fikih dilakukan dengan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi, dan kepribadian peserta didik serta ujian, ulangan, atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Yang keenam, penilaian hasil belajar fikih oleh pendidik bisa menggunakan berbagai teknik penilaian seperti tes, unjuk kerja, penugasan, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sahih atau valid, yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. B. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak mempengaruhi subjektivitas penilaian. C. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik dan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku, bangsa, dan gender. D. Terpadu, yakni penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. E. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang F. Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. G. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan terhadap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. H. Menggunakan acuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. I. Akuntabel, yakni penilaian dapat bertanggung jawab
dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Baik, terkait poin C, yakni jenis dan teknik penilaian dalam pembelajaran fikih. Nah, terkait penilaian sendiri, yakni ada 3. Yang pertama yakni penilaian sikap, kemudian penilaian kompetensi, dan penilaian keterampilan. Baik, yang akan saya jelaskan yang pertama yakni terkait penilaian kompetensi sikap. Nah, penilaian kompetensi sikap sendiri yakni penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi aspek menerima, memperhatikan, merespon, menanggapi, dan bagaimana karakter siswa. Nah, penilaian kompetensi sikap sendiri bisa melalui observasi, bisa melalui penilaian diri, dan penilaian sesama teman maupun jurnal. Nah, terkait observasi yakni teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Nah, untuk penilaian diri sendiri, yakni teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Kemudian juga bisa melalui penilaian antar peserta didik dan jurnal. Nah, untuk poin yang kedua yakni terkait penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Nah, penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penugasan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan, hafalan, pemahaman, penerapan, atau aplikasi dan evaluasi. Nah, untuk penilaian kompetensi pengetahuan sendiri bisa dilakukan dengan tes tulis, kemudian tes lisan, penugasan, dan sebagainya. Nah, untuk tes tulis, yakni penilaian guru terhadap peserta didik dengan cara mengajukan butir-butir pertanyaan soal dalam bentuk tertulis. Nah, penilaian tertulis sendiri ada 2 jenis, yakni penilaian objektif dan penilaian subjektif. Penilaian objektif biasanya berbentuk tes pilihan ganda. Nah, untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhila Fatihatul Izzatil Ummah akan melanjutkan penjelasan materi yang dijelaskan oleh kelompok 6 sebelumnya, yaitu tes lisan. Tes lisan adalah tes yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru secara ucap, dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucap juga, sehingga menimbulkan keberanian. Dan jawaban dari tes lisan tersebut dapat berupa frase, kata, kalimat, maupun paragraf yang diucapkan. Yang C adalah penugasan. Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah, baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini terdapat pada kurikulum 2013 yang terkandung dalam KI 4. Bentuk penilaian aspek ini mencakup penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Penilaian kompetensi keterampilan adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Artinya, kompetensi pengetahuan itu menunjukkan peserta didik tahu akan keilmuan, dan kompetensi keterampilan itu menunjukkan peserta didik mampu. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktek, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi oleh rubrik. Penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Penilaian unjuk kerja ini
mempertimbangkan hal-hal berikut, yaitu 1. Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kemampuan tersebut yang akan dinilai dianjurkan tidak terlalu banyak agar seluruh kemampuan dapat diamati. Yang B adalah penilaian proyek atau project, merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Penilaian proyek ini atau proyek ini digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan meneliti, dan kemampuan menginformasikan data dari peserta didik yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran ya secara jelas dan tepat. Dalam penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu pengelolaan, maksudnya guru memperhatikan kemampuan siswa dalam memilih topik, mencari informasi, menggunakan waktu hingga melaporkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua adalah relevansi, yaitu kesesuaian hal-hal yang dikerjakan siswa terhadap karakteristik mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan siswa dalam pelajaran. Yang ketiga adalah keaslian, yaitu menjamin kualitas proyek atau proyek tersebut peserta didik sebagai hasil karyanya sendiri dengan mempertimbangkan tingkat kontribusi guru yang dibuktikan dengan kelengkapan petunjuk dan dukungan terhadap proyek yang dikerjakan oleh peserta didik tersebut. Yang C adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik. Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya siswa secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Yang D adalah penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk hasil pembelajaran. Contoh penilaian produk dalam pembelajaran fikih diantaranya adalah hasil karya siswa berupa poster tata cara wudhu dan hasil diskusi yang dipajang di depan kelas. Pengembangan produk meliputi 3 tahap, dan setiap tahap perlu diadakan penilaian, yaitu 1. Tahap persiapan meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan serta mendesain produk. Yang kedua adalah tahap pembuatan produk atau proses, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi, menggunakan bahan, alat, dan teknik membuat produk. Yang ketiga adalah tahap penilaian produk, meliputi penilaian kualitas produk yang dihasilkan peserta didik. Menyusun alat penilaian. Merancang alat evaluasi merupakan salah satu langkah penting dalam perencanaan pembelajaran. Melalui evaluasi yang tepat bukan hanya dapat menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, tetapi sekaligus dapat melihat efektivitas program desain pembelajaran yang telah direncanakan. Berdasarkan tujuan instruksional khusus atau indikator, dapat disusun alat penilaian hasil belajar yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi-kompetensi yang ada dalam indikator. Kesimpulannya adalah penilaian adalah proses pengumpulan informasi tentang kinerja siswa untuk digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan. Dan penilaian itu sangat penting karena untuk mengetahui sampai mana kita dalam mengerjakan sebuah pembelajaran, sebuah RPP ya. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.